Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu yaitu seputar pembahasan tentang Sayyidul Istighfar. Ataupun jika diterjemahkan adalah penghulu istighfar. Lalu apa itu Sayyidul Istighfar dan apa saja padilahnya, keutamaannya, serta waktu yang tepat untuk beristighfar. Simak baik-baik. Ada suatu kisah yaitu dalam kitab Madzaz fi Sa'ban yaitu karangan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa dalam beberapa riwayat Rasul memberikan contoh redaksi istighfar yang luas. Di antaranya adalah riwayat yang dinukilkan Imam Al-Hakim. Pada suatu waktu ada seorang sahabat Nabi menemui Rasulullah dan berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dosaku, dosaku." Ini diulang-ulang sahabat tersebut sebanyak 2 kali. Kemudian Rasulullah pun memintanya untuk mengucapkan kalimat istighfar, yaitu Allahumma ma'ghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arza indi min amali. Lalu sahabat tadi menirukan bacaan Rasulullah tersebut. Lalu Rasulullah meminta untuk mengulanginya hingga 3 kali. Kemudian Rasulullah berkata, Allah telah mengampuni dosamu. Lantas berapa jumlah istighfar yang dibaca Rasulullah setiap hari? Ada 2 riwayat. Yang pertama menyebutkan bahwa Rasulullah membaca istighfar tiap hari minimal 70 kali. Tidaklah seorang hamba beristighfar 70 kali sehari, kecuali Allah akan ampuni 700 jenis dosa kecil. Sebab tiap harinya seseorang itu sejatinya melakukan lebih dari 700 jenis dosa kecil. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Ad-Dunya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di riwayat lain disebutkan bahwa jumlah istighfar Rasulullah setiap harinya adalah 100 kali. Tidaklah aku melewatkan pagi hari kecuali beristighfar kepada Allah 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad At-Tabrani dan lainnya. Nah, kembali kepada pembahasan utama yaitu tentang Sayyidul Istighfar. Nah, kita pasti semua setuju bahwa manusia itu tidak ada yang luput dari yang namanya salah maupun dosa. Kecuali para nabi yang memang dijaga kesucian baik jiwa maupun raganya. Untuk itu kita dianjurkan untuk tidak lelah dalam bertaubat. Sebab dengan bertaubatlah dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Oleh karena itu, beristighfarlah atau memohon ampunlah kalian kepadaku. Niscaya aku akan ampuni kalian." Hadis tersebut juga merujuk pada firman Allah dalam surah Hud ayat 90, yang artinya, dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Kemudian bertobatlah kepadanya, sungguh Tuhanku maha penyayang, maha pengasih. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan dalam rangka memohon ampunan ataupun untuk menghapus dosa-dosa kita. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah seperti sholat taubat, istighfar, ataupun banyak lagi yang lainnya. Nah, salah satu hal yang paling mudah dilakukan dalam langkah awal untuk bertaubat ialah dengan banyak-banyak membaca istighfar. Istighfar juga adalah merupakan salah satu amalan yang mustajab, yaitu untuk membuka pintu rezeki. Lafal daripada istighfar ataupun bacaan daripada istighfar itu sangat banyak. Terserah kita atau tergantung kita mana yang paling mudah untuk dilakukan. Yang paling banyak dilafalkan ialah Astaghfirullahalazim. Atau boleh juga kita lafalkan seperti zikir di awal tadi yang diajarkan oleh
Nabi kepada sahabat tadi. Selain daripada itu, banyak istighfar yang sahih yang bisa kita amalkan. Salah satu dari istighfar yang diyakini paling banyak fadilahnya adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini adalah merupakan amalan yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Adapun bacaan daripada Sayyidul Istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi fa'ghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku. Sedang aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji-Mu. Dan aku berjanji kepadamu dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku padamu. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Nah, adapun keutamaan daripada Sayyidul Istighfar ini, sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya, barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia juga termasuk penghuni surga. Adapun waktu yang tepat untuk mengamalkan ataupun untuk agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, pilihlah pada waktu sepertiga akhir malam. Tetapi pada waktu-waktu lain pun tidak ada masalahnya kita baca istighfar ini. Kenapa dianjurkan beristighfar pada waktu sepertiga akhir malam? Setidaknya ada 2 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 17. Yang berbunyi ataupun artinya, merekalah orang-orang yang penyabar, jujur, tunduk, rajin berinfak, dan rajin beristighfar di waktu sahur. Pada surah lain terdapat pada surah Az-Zariyat ayat 18, yang artinya, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dalam tafsir Jalalin yang dimaksud waktu sahur itu adalah di waktu akhir malam. Menurutnya waktu istighfar disebutkan di dalam ayat itu secara khusus, karena pada waktu itulah orang biasa lengah dan tidur nyenyak. Tak dapat diduga, inilah yang membuat waktu sahur memiliki keutamaan untuk memohon ampun. Nah, terkait istighfar di waktu sahur, Nabi juga memperkuat pada setiap malam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah, itulah uraian daripada zikir Sayyidul Istighfar, yang mana zikir tersebut diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semakin banyak beristighfar agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di mana semakin banyak kita baca istighfar, maka semakin lancar pula rezeki kita. Dan semakin cepat terkabul apapun hajat yang kita niatkan di dalam hati. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.